Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Irianto Bubutu, NIM 221901N1, kelas D, Prodi Akuntansi, mata kuliah Akuntansi Sektor Publik. Saya akan menjawab esai 1, pertanyaan yang pertama. Regulasi publik adalah aturan, kebijakan, atau hukum yang dibuat dan diterapkan oleh pemerintah atau lembaga publik untuk mengatur perilaku individu, kelompok, atau perusahaan demi kepentingan umum. Tujuan utama regulasi publik adalah melindungi masyarakat, menjaga ketertiban, dan memastikan kesejahteraan sosial, ekonomi, serta lingkungan. Regulasi ini mencakup berbagai bidang seperti kesehatan, keamanan, lingkungan, transportasi, pendidikan, dan ekonomi. 2. Penyusunan regulasi publik biasanya melibatkan beberapa tahapan yang sistematis agar regulasi yang dihasilkan dapat efektif, transparan, dan dapat diterima oleh berbagai pihak yang terlibat. Berikut adalah tahapan-tahapan umumnya. 1. Identifikasi masalah. Tahapan awal ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah publik yang memerlukan pengaturan atau intervensi pemerintah, pihak yang terlibat seperti lembaga pemerintah atau pemangku kepentingan, menganalisis situasi untuk menentukan apakah masalah tersebut dapat diselesaikan melalui regulasi. 2. Pengumpulan data dan informasi. Setelah masalah teridentifikasi, dilakukan pengumpulan data dan informasi terkait isu tersebut. Data ini mencakup statistik, riset, kajian ilmiah, serta pandangan dari pemangku kepentingan yang terlibat, seperti masyarakat, ahli, maupun industri. 3. Perumusan rancangan regulasi. Berdasarkan hasil kajian, disusun rancangan regulasi. Rancangan ini mencakup tujuan, ruang lingkup, aturan-aturan yang akan diterapkan, serta sanksi bagi pelanggaran. Proses perumusan ini biasanya dilakukan oleh tim teknis yang terdiri dari ahli hukum, ekonomi, serta perwakilan dari berbagai instansi terkait. 3. Dalam akuntansi sektor publik, proses-prosesnya saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain, karena seluruh siklus bertujuan untuk mencapai transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. Setiap tahap bergantung pada akurasi dan efektivitas tahap sebelumnya, dan hasil dari satu proses akan berdampak pada proses berikutnya. Berikut adalah alasan dan contohnya. 1. Penganggaran. Alasan keterkaitan. Proses penganggaran merupakan dasar bagi proses sektor publik. Penganggaran menentukan alokasi sumber daya yang akan digunakan untuk mendanai program dan kegiatan pemerintah. Kualitas anggaran sangat menentukan bagaimana realisasi anggaran dan pelaporannya nanti. Contoh, jika anggaran disusun dengan asumsi pendapatan yang terlalu optimis, ini bisa menyebabkan defisit atau kekurangan dana selama pelaksanaan, yang pada akhirnya mempengaruhi pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan. Sebaliknya, penganggaran yang realistis mempermudah manajemen keuangan dan pelaksanaan program. 4. Tahapan perencanaan publik melibatkan berbagai pihak yang berperan dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Setiap pihak memiliki peran dan kontribusi yang berbeda, tetapi saling terkait untuk memastikan bahwa perencanaan yang dibuat efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berikut adalah pihak-pihak yang biasanya terlibat dalam tahapan perencanaan publik. 1. Pemerintahan pusat. 2. Pemerintah daerah. 3. Legislatif. 4. Lembaga teknis dan birokrasi. 5. Lembaga swadaya masyarakat. 6. Akademis dan pusat kajian. 7. Sektor swasta dan pelaku usaha. 8. Masyarakat dan komunitas lokal. 9. Media massa. 5. Perumusan permasalahan dalam masyarakat dapat berkisar pada beberapa aspek, antara lain sosial, ekonomi, politik, lingkungan, kesehatan, budaya, dan teknologi. 6. Dalam pembahasan draft regulasi publik, terdapat 3 tahapan penting yang biasanya dilakukan. 1. Perumusan.
Pada tahap ini, ide atau usulan regulasi diidentifikasi dan dirumuskan. Para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, ahli, dan masyarakat, dilibatkan untuk memberikan masukan, analisis, kebutuhan, dan dampak dari regulasi juga dilakukan agar dapat memenuhi tujuan yang diinginkan. 2. Konsultasi publik. Setelah draft awal disusun, tahap selanjutnya adalah mengadakan konsultasi publik. Dalam tahap ini, masyarakat dan pemangku kepentingan diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan terhadap draft yang telah disusun. Ini dapat dilakukan melalui forum diskusi, seminar, atau pengumpulan masukan secara tertulis. Tujuannya adalah untuk mendapatkan masukan yang konstruktif dan memastikan bahwa regulasi tersebut mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 3. Pengesahan dan implementasi. Setelah mendapatkan masukan dari konsultasi publik, revisi dilakukan pada draft regulasi. Regulasi yang telah final kemudian diajukan untuk disahkan oleh lembaga yang berwenang, misalnya parlemen atau pemerintah. Setelah disahkan, regulasi tersebut akan diimplementasikan dan dipantau untuk memastikan kepatuhan serta efektivitasnya dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. 7. Tahapan penyebarluasan sosialisasi. Regulasi publik sangat penting dilakukan setelah pengesahan dan pengundangan regulasi. Berikut adalah beberapa alasan mengapa tahap ini krusial. 1. Peningkatan kesadaran. Sosialisasi membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai regulasi yang baru diterbitkan. Banyak orang mungkin tidak mengetahui adanya regulasi baru, sehingga sosialisasi menjadi kunci untuk memastikan bahwa informasi tersebut sampai pada publik. 2. Memastikan pemahaman. Regulasi seringkali mengandung istilah teknis atau kompleks. Sosialisasi membantu menjelaskan isi dan maksud dari regulasi tersebut secara sederhana, sehingga masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka. 3. Mendorong kepatuhan. Dengan adanya pemahaman yang baik tentang regulasi, masyarakat cenderung lebih patuh terhadap aturan yang ditetapkan. Sosialisasi memberikan kesempatan untuk menjelaskan konsekuensi dari pelanggaran dan manfaat dari kepatuhan. 4. Mengurangi konflik dari kebingungan. Ketidakpastian mengenai regulasi baru bisa menyebabkan konflik atau kesalahpahaman. Melalui sosialisasi, pihak-pihak terkait dapat mengklarifikasi hal-hal yang mungkin masih membingungkan dan meredakan potensi konflik. 5. Partisipasi masyarakat. Sosialisasi juga membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses penanggulangan regulasi. Ini bisa menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif terhadap penerapan regulasi. Perancang regulasi akuntansi sektor publik biasanya melibatkan beberapa lembaga dan organisasi, tergantung pada negara dan konteksnya. Namun, beberapa entitas kunci yang sering terlibat dalam perancangan regulasi akuntansi publik antara lain. 1. Kementerian Keuangan. Di banyak negara, kementerian ini bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan fiskal dan regulasi akuntansi yang mengatur keuangan publik. 2. Badan Pengawasan Keuangan. Lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan di Indonesia berperan dalam menetapkan standar dan regulasi yang terkait dengan akuntansi sektor publik. 3. Standar Setting Boards. Organisasi seperti International Public Sector Accounting Standard Board yang mengembangkan standar akuntansi internasional untuk sektor publik yang bisa diadopsi oleh negara-negara yang menyusun regulasi lokal. 4. Asosiasi Profesi Akuntan. Organisasi seperti Ikatan Akuntansi Indonesia dapat berkontribusi dalam merumuskan standar akuntansi yang relevan dengan sektor publik. 5.
konsultan, dan ahli. Dalam beberapa kasus, konsultan atau ahli di bidang akuntansi sektor publik juga dilibatkan dalam memberikan masukan dan rekomendasi dalam perancangan regulasi. Sembilan, judicial review adalah proses di mana pengadilan menilai keabsahan hukum suatu tindakan atau keputusan yang diambil oleh lembaga pemerintah, legislatif, atau eksekutif untuk memastikan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan konstitusi atau hukum yang berlaku di Indonesia. Judicial review memiliki dua bentuk utama. Satu, judicial review terhadap undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk meninjau apakah undang-undang yang dibuat oleh DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, bertujuan dengan bertentangan dengan UUD 95. Jika undang-undang dianggap bertentangan, MK dapat membatalkannya. Nomor 2, judicial review terhadap peraturan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berwenang meninjau peraturan di bawah undang-undang seperti peraturan pemerintah, peraturan daerah, atau keputusan administratif jika dianggap bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Peraturan tersebut dapat dibatalkan oleh MA. 10. Kewajiban negara menurut permukaan UUD 1945 tercantum dalam alinea keempat yang berisi tujuan negara Republik Indonesia. Kewajiban negara ini memerlukan tugas yang dilaksanakan pemerintah untuk mencapai tujuan nasional. Kewajiban negara tersebut meliputi 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Negara berkewajiban menjaga kedaulatan integritas wilayah serta keselamatan bangsa dari ancaman internal maupun eksternal. 2. Memajukan kesejahteraan umum. Negara harus menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dengan menyediakan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta pelayanan dasar lainnya. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara wajib memberikan pendidikan yang merata dan berkualitas kepada seluruh masyarakat agar tercipta masyarakat yang berpengetahuan dan terdidik. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Negara harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta kerjasama internasional berdasarkan prinsip keadilan. Esai kedua, nomor 1. Di Indonesia, standar akuntansi sektor publik digunakan untuk mengatur laporan keuangan entitas-entitas sektor publik termasuk pemerintahan pusat, pemerintah daerah, dan lembaga publik lainnya. Beberapa standar akuntansi sektor publik yang telah ada di Indonesia. 1. Standar akuntansi pemerintah. 2. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 3. Pernyataan standar akuntansi keuangan untuk entitas non-profit dan sektor publik lainnya. Standar. 4. Akuntansi entitas berbasis syariah. Standar akuntansi pemerintah berbasis kas menuju akrual. 2. Pernyataan bahwa penyusunan pedoman akuntansi keuangan sangat diperlukan didasarkan pada beberapa alasan penting yang berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, konsistensi, dan efisiensi dalam pelaporan keuangan. Berikut adalah alasan-alasan yang mendasari pentingnya penyusunan pedoman akuntansi keuangan. 1. Transparansi dalam pelaporan keuangan. Pedoman akuntansi keuangan membantu memastikan bahwa entitas-entitas menyusun laporan keuangan yang transparan dan mudah dipahami. Dengan adanya pedoman, pengguna laporan keuangan seperti investor, pemerintah, kreditor, dan masyarakat umum dapat memahami informasi keuangan yang disajikan secara jelas dan jujur. Hal ini juga mencegah manipulasi atau distorsi informasi keuangan. 2.
Akuntabilitas terhadap pemangku kepentingan dalam sektor publik maupun sektor privat. Pedoman akuntansi membantu entitas mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya keuangan yang mereka miliki kepada para pemangku kepentingan dalam sektor publik. Hal ini berarti pemerintah bertanggung jawab kepada masyarakat mengenai penggunaan dana publik. Dalam sektor privat, ini berarti perusahaan bertanggung jawab dalam pemegang saham dan kreditor. 3. Konsistensi dalam penyajian laporan keuangan. Pedoman akuntansi keuangan menyediakan standar dan aturan yang harus diikuti oleh semua entitas sehingga laporan keuangan disusun secara konsisten dari waktu ke waktu dan antara entitas. Konsistensi ini memungkinkan perlunya kinerja keuangan baik secara internal dari tahun ke tahun maupun eksternal dengan entitas lain di industri. 3. Tujuan penyusunan pedoman akuntansi. Penyusunan pedoman akuntansi bertujuan untuk mencapai berbagai aspek penting dalam penyajian laporan keuangan. Beberapa tujuan utamanya adalah menyediakan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan. Pedoman akuntansi dirancang untuk menghasilkan laporan keuangan yang berisi informasi relevan bagi pengguna, seperti investor, kreditor, pemegang saham, dan pihak manajemen. Informasi ini membantu mereka membuat keputusan yang tepat terkait investasi, kredit, dan manajemen keuangan. B. Memastikan kepatuhan terhadap standar dan peraturan. Pedoman akuntansi dibuat untuk memastikan bahwa laporan keuangan disusun dengan peraturan hukum yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional, misalnya IFRS atau IPSAS. Kepatuhan ini menjaga agar laporan keuangan tetap sah dan diakui secara hukum. C. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Laporan keuangan yang mengikuti pedoman akuntansi menjadi lebih transparan dan akuntabel. Ini berarti informasi yang disajikan di dalamnya bisa dipertanggungjawabkan dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Transparansi ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan para pemegang saham. 4. Hubungan antara standar pelaporan dan standar audit. A. Komplementaritas. Standar pelaporan dan standar audit saling melengkapi. Standar pelaporan menetapkan bagaimana pelaporan keuangan harus disusun dan disajikan, sedangkan standar audit menyediakan pedoman untuk mengevaluasi dan memverifikasi kepatuhan terhadap standar pelaporan tersebut. Tanpa standar pelaporan yang jelas, auditor tidak akan memiliki dasar yang kuat untuk melakukan audit. B. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip akuntansi. Auditor mengevaluasi apakah pelaporan keuangan yang disajikan oleh entitas mematuhi standar pelaporan yang opini yang positif. Namun, jika pelaporan tersebut tidak mematuhi standar, auditor akan mencatat temuan tersebut dalam laporan auditnya. C. Peningkatan keandalan laporan keuangan. Dengan adanya standar pelaporan yang baik dan standar audit yang ketat, keandalan laporan keuangan meningkat. Standar pelaporan memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan posisi keuangan yang akurat, sementara standar audit memastikan bahwa laporan tersebut telah diperiksa dan diverifikasi oleh pihak independen. Hal ini meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan seperti investor dan kreditor. 5. Perkembangan pemikiran standar akuntansi sektor publik di Indonesia mengalami beberapa tahap penting. Awal 2000-an, Indonesia memulai mengadopsi standar akuntansi yang lebih transparan dan akuntabel. Seiring dengan desentralisasi pemerintahan, pada tahun 2003, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 24/25 tentang standar akuntansi pemerintahan. Penyusunan SAP. SAP dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan untuk memberikan pedoman akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan sektor publik. SAP dirancang untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan,
pemerintah dan memastikan akuntabilitas pengguna anggaran. Revisi dan penerapan. C. Seiring berjalannya waktu, SAP mengalami beberapa revisi untuk menyesuaikan dengan perkembangan praktik akuntansi internasional. Misalnya SAP revisi 2010 dan 2016 yang lebih sejalan dengan International Public Sector Accounting Standard. 6. Menyusun standar akuntansi merupakan proses yang melibatkan beberapa tahap penting untuk memastikan bahwa standar tersebut relevan, efektif, dan dapat diterapkan. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam penyusunan standar akuntansi. 1. Identifikasi kebutuhan. 2. Penyusunan draft awal. 3. Konsultasi publik. 7. Standar nomenklatur adalah seperangkat aturan dan pedoman yang digunakan untuk memberikan nama atau penyusun nama suatu objek, sistem, atau konsep dalam suatu bidang tertentu. Dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi, nomenklatur sangat penting untuk memastikan bahwa setiap istilah atau nama yang digunakan memiliki arti yang jelas dan dapat dipahami secara universal. Dalam penyusunan standar nomenklatur, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan bahwa nomenklatur tersebut efektif, konsisten, dan mudah dipahami. Berikut adalah beberapa poin yang perlu diperhatikan. 1. Kejelasan. 2. Konsistensi. 3. Sistematis. 4. Relevansi. 5. Penerimaan umum. 9. Ruang lingkup dari standar akuntansi beberapa mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan pelaporan informasi keuangan dalam konteks pemerintahan. Berikut adalah beberapa elemen penting dalam ruang lingkup standar akuntansi pemerintahan. 1. Pengakuan dan pengukuran. 2. Penyajian dan laporan keuangan. 3. Pengelolaan aset dan kewajiban. 4. Pelaporan anggaran. 5. Transparansi dan akuntabilitas. 10. Tujuan disusunnya standar pemeriksaan keuangan negara adalah untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari SPKN. 1. Meningkatkan akuntabilitas. 2. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan. 3. Menjamin kualitas dan integritas laporan keuangan. 4. Mendorong efisiensi dan efektivitas pengguna sumber daya. 5. Meningkatkan kepercayaan publik. 6. Menjadi pedoman bagi auditor. 8. Mendukung pengembangan sumber daya manusia. 8. Pengembangan sistem penilaian internal. 9. Peningkatan kinerja pemerintah. 10. Mendukung perbaikan berkelanjutan. SIK 3. 1. Tujuan akuntansi publik. Tujuan utama yang berbeda. Tujuan utama dari akuntansi sektor publik adalah untuk menyediakan informasi yang mendukung akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Sementara itu, akuntansi sektor swasta lebih fokus pada profitabilitas dan pengembangan investasi sebagai pemilik atau pemegang saham. 2. Sumber pendanaan yang beragam. Dalam sektor publik, pendanaan biasanya berasal dari pajak, hibah, dan sumber daya publik lainnya. Proses penggalangan dana dan penggunaan sumber daya tersebut sangat berbeda dari sektor swasta yang bergantung pada penjualan produk atau layanan. 3. Regulasi dan kepatuhan yang ketat. Akuntansi sektor publik diatur oleh berbagai regulasi dan peraturan pemerintah yang ketat. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah dan peraturan anggaran yang tidak berlaku sama sekali dalam sektor swasta. 4. Kepentingan stakeholder yang beragam. Dalam sektor publik ada banyak pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pemerintah, dan lembaga pengawas. Oleh karena itu, informasi akuntansi harus mencakup kebutuhan berbagai pihak, bukan hanya pemilik atau investor. 5. Pengukuran kinerja yang berbeda. Kinerja dalam sektor publik diukur bukan hanya melalui angka keuangan, tetapi juga melalui kualitas pelayanan,
publik dan pencapaian tujuan sosial. Ini memerlukan pendekatan yang berbeda dalam pelaporan keuangan dan pengukuran kinerja. Berikut adalah perbedaan utama antara akuntansi sektor publik dan akuntansi bisnis swasta. Aspek tujuan utama. Tujuan utama dari akuntansi sektor publik adalah menyediakan informasi untuk akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Sementara tujuan utama dari akuntansi bisnis adalah menghasilkan laba dan meningkatkan kekayaan pemilik atau pemegang saham. Nomor 3, akuntansi sektor publik memiliki beberapa keunikan yang membedakannya dari akuntansi sektor swasta. Berikutnya adalah beberapa contoh keunikan tersebut. 1. Penganggaran berbasis kinerja. 2. Pelaporan keuangan yang beragam. 3. Akuntabilitas kepada publik. 4. Pernyataan bahwa akuntansi sektor publik Indonesia masih jauh ketinggalan dibandingkan dengan akuntansi sektor swasta mencerminkan beberapa tantangan dan perbedaan signifikan dalam praktik akuntansi di kedua sektor tersebut. Berikut adalah beberapa alasan yang mendasari pernyataan tersebut. 1. Pengembangan standar yang berbeda. 2. Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas. 3. Sistem informasi yang terbatas. Menurut Likirman dan Taylor dalam Henley et al. 1992, terdapat beberapa perbedaan antara laporan keuangan sektor publik dan laporan keuangan sektor swasta. Berikut adalah perbedaan utama yang diidentifikasi. 1. Tujuan laporan. 2. Format dan isi laporan. Meskipun terdapat perbedaan yang signifikan antara akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor swasta, kedua bidang ini juga memiliki beberapa persamaan yang penting. Berikut adalah beberapa persamaan antara akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor swasta. 1. Prinsip akuntansi dasar. 2. Penggunaan laporan keuangan. 3. Kepentingan transparansi dan akuntabilitas. 4. Pentingnya catatan dan dokumentasi. 5. Audit pengawasan. 7. Konsep dasar yang berfokus pada penilaian kinerja suatu organisasi sektor publik saat ini meliputi beberapa pendekatan dan prinsip yang penting. Berikut adalah beberapa konsep utama dalam penilaian kinerja sektor publik. 1. Akuntabilitas. 2. Transparansi. 3. Indikator kinerja. 4. Pengukuran kinerja berbasis hasil. 5. Manajemen kinerja. 8. Penerapan ukuran kinerja yang biasa digunakan dalam sektor swasta di sektor publik dapat menghadapi sejumlah kesulitan. Berikut adalah dua hal yang utama mengenai kesulitan dan benchmark dalam konteks ini. 1. Kesulitan dalam pengukuran hasil non-finansial. 2. Berbeda dalam tujuan dan akuntabilitas. 9. Perbedaan kultur antara organisasi di sektor publik dan organisasi bisnis atau swasta dapat terlihat dalam berbagai aspek, termasuk tujuan, struktur perilaku, dan nilai-nilai yang dijunjung. Berikut adalah beberapa perbedaan utama. 1. Tujuan organisasi. 2. Struktur organisasi. 10. Berikut adalah dasar hukum yang mengatur organisasi sektor publik dan organisasi bisnis atau swasta di Indonesia. Dasar hukum organisasi sektor publik. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Esai 4. Kerangka konseptual akuntansi sektor publik adalah suatu struktur atau panduan yang mengatur prinsip-prinsip dasar, tujuan, dan konsep yang menjadi landasan dalam penyusunan laporan keuangan dan praktik akuntansi di sektor publik. Kerangka ini membantu dalam memberikan konsistensi dan transparansi dalam laporan keuangan, serta memfasilitasi pemahaman tentang bagaimana laporan keuangan harus disusun dan digunakan. Berikut adalah beberapa komponen utama dari kerangka konseptual akuntansi sektor publik. 2. Tujuan dari kerangka konseptual akuntansi sektor publik adalah berbagai pedoman yang mengarahkan dan memberikan dasar bagi penyusun, penyajian, dan pelaporan informasi keuangan di sektor publik. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari kerangka konseptual ini. 1. Menetapkan standar akuntansi. 2. Meningkatkan akuntabilitas. 3. Mendukung transparansi. 4. Memberikan dasar untuk pengambilan keputusan. 5. Mengatur dan mengkoordinasikan pelaporan keuangan. Asumsi akuntansi adalah dasar-dasar yang digunakan untuk menyusun lapor dan menyajikan laporan keuangan. Asumsi ini memberikan kerangka kerja bagi praktik akuntansi, membantu memastikan konsistensi dan relevansi informasi keuangan. Berikut adalah beberapa asumsi akuntansi yang umum digunakan. 1. Asumsi kesinambungan. 2. Asumsi periodisitas. 4. Karakteristik kualitatif akuntansi sektor publik adalah atribut yang harus dimiliki oleh informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan sektor publik. Karakteristik ini dirancang untuk memastikan bahwa informasi yang dihasilkan relevan, dapat diandalkan, dan bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan, termasuk masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Berikut adalah beberapa kualitatif utama dalam sektor publik. Sebuah informasi dianggap relevan dalam konteks akuntansi dan pelaporan keuangan jika informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pengguna laporan keuangan. Ada beberapa faktor yang menentukan relevansi informasi. 1. Kekuatan prediktif. 2. Kekuatan konfirmatif. 3. Konteks dan kebutuhan pengguna. 4. Materialitas. 5. Timelines atau ketersediaan waktu. 6. Kualitas perencanaan publik. Merujuk pada sejauh mana proses perencanaan dalam sektor publik dilakukan dengan efektif, efisien, dan transparan, serta menghasilkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kualitas ini mencakup berbagai aspek yang berkontribusi pada keberhasilan suatu rencana atau program pemerintah. 7. Pengelolaan berbasis kegiatan. Dalam konteks realisasi anggaran publik berfokus pada efektivitas dan efisiensi pengguna anggaran yang didasarkan pada aktivitas-aktivitas tertentu. Ada beberapa unsur utama yang berperan dalam menentukan kualitas pelaksanaan dan realisasi anggaran publik dalam pengelolaan berbasis kegiatan. 1. Perencanaan kegiatan yang terukur. 2. Penganggaran berbasis kegiatan. 8. Karakteristik kualitatif dan kualitas output realisasi anggaran publik berkaitan dengan sifat-sifat yang harus dimiliki informasi dan hasil yang dihasilkan dari pengguna anggaran publik agar dapat dinilai baik dan bermanfaat. Berikut adalah karakteristik kualitatif yang sering diidentifikasi untuk menilai kualitas output dari realisasi anggaran publik. 1. Relevansi. 2. Akuntabilitas. 9. Pengadaan barang dan jasa publik merupakan proses yang dilakukan oleh instansi pemerintah untuk
mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pengadaan barang dan jasa di sektor publik harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan, baik dari segi transparansi, akuntabilitas, efisiensi, maupun kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Berikut adalah tahapan umum dalam proses pengadaan barang dan jasa publik. 1. Perencanaan pengadaan. Tahap awal ini melibatkan identifikasi kebutuhan barang atau jasa yang akan diadakan. Pemerintah atau instansi terkait harus memastikan bahwa kebutuhan tersebut telah dianggarkan dan sesuai dengan rancangan kegiatan yang telah disusun. Langkah-langkah mengidentifikasi kebutuhan dan merumuskan spesifikasi barang atau jasa, menyusun anggaran pengadaan dalam rencana umum pengadaan, menentukan metode pengadaan yang sesuai, misalnya lelang terbuka, lelang terbatas, atau pengadaan. 10. Kualitas pelaporan sektor publik merujuk pada sejauh mana laporan disajikan oleh entitas publik seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau instansi negara lainnya, memenuhi standar dan prinsip yang berlaku, serta memberikan informasi yang relevan, akurat, dan dapat diandalkan kepada para pemangku kepentingan. Laporan ini biasanya mencakup laporan keuangan, laporan kinerja, laporan anggaran, serta laporan lainnya yang terkait dengan penggunaan dana publik dan pelaksanaan program atau kebijakan. Kualitas pelaporan sektor publik sangat penting karena laporan tersebut menjadi alat utama untuk menunjukkan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan sumber daya publik. Pemangku kepentingan seperti masyarakat, lembaga pengawas, dan legislatif menggunakan laporan ini untuk menilai kinerja pemerintah, membuat keputusan kebijakan, serta memastikan bahwa anggaran publik digunakan dengan efisiensi dan efektif. Sekarang saya akan menjelaskan studi kasus 1. A. Posisi regulasi keuangan dalam permasalahan Undang-Undang Keuangan Negara dan soal kebocoran. Menurut Undang-Undang Presiden, pemegang kekuasaan atau pengelolaan keuangan negara sebagai kekuasaan Presiden dikuasakan kepada Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam pemilikan kekayaan negara yang dipusatkan serta kepada pengguna anggaran, menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati, wali kota. B. Bagaimana regulasi keuangan disusun dengan permasalahan lapangan seperti Undang-Undang Keuangan Negara dan soal kebocoran. Tanggal 6 Maret 2003, DPR RI mengesahkan RUU Keuangan Negara. Satu lagi perangkat lunak menuju good governance dibuat oleh pemerintah dengan kekuatan hukum yang sangat kuat. Undang-Undang Nomor 6/2003 tentang keuangan negara itu mereformasi manajemen keuangan dengan manajemen keuangan negara yang sudah berlangsung selama ini. Namun pro kontra pasca disahkannya UU Keuangan terus bermunculan. Kantor Kementerian BUMN termasuk dalam kubu yang kontra, sebaliknya BPK memberi dukungan positif. Studi kasus 2. A. Kesimpulan intisari dari kasus pemeriksaan BPK Lemhanas wajar tanpa pengecualian. Badan Pemeriksaan Keuangan BPK memberikan pendapat atau opini wajar tanpa pengecualian BTP atas pemeriksaan laporan keuangan Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas dan menyerahkan hasil pemeriksaan oleh Ketua BPK kepada Gubernur Lemhanas di gedung Lemhanas. B. Peran dan manfaat standar akuntansi bagi pemeriksaan BPK. Hasil pemeriksaan ini
diharapkan dapat memotivasi jajaran lembaga untuk meningkatkan ketertiban administrasi pengelolaan di masa yang akan datang. Studi kasus dia. 1. A. Korupsi. Kelemahan sistem pengawasan, yaitu ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Yang berikut, ketidakhematan, yaitu ketidakefisien dan ketidakefektifan. B. Peran BUMN dalam perekonomian. Pertama itu penyebab kerugian BUMN. Berikut pengawasan BUMN. Berikut peran BPK dalam pemeriksaan BUMN. Berikut kebijakan untuk meminimalisir korupsi BUMN. 2. Pengaruh politik dan birokrasi. Yang pertama, kurangnya transparansi dan akuntabilitas. 2. Manajemen yang tidak efektif. 3. Ketidakmampuan beradaptasi. Berikut tanggung jawab sosial yang berlebihan. Berikut sumber pendanaan yang tidak stabil. Kasus 4. Studi kasus 4. 1. Akuntabilitas penggunaan dana. Yang pertama, pencegahan korupsi. Yang berikut, kepercayaan publik. Yang ketiga, regulasi dan pengawasan. Keempat, dampak terhadap demokrasi. 5. Penggunaan teknologi. Kesimpulan, artikel ini berfokus pada urgensi transparansi keuangan dalam partai politik sebagai langkah untuk 6 pernyataan di atas. 2. Akuntabilitas keuangan. Yang pertama, transparansi. 2. Pengawasan internal. 3. Perencanaan dan penganggaran. 4. Evaluasi kinerja. 5. Kepatuhan terhadap regulasi. 6. Manajemen sumber daya. Kesimpulan, penerapan akuntansi dalam partai politik bukan hanya penting untuk pengelolaan keuangan yang baik, tetapi juga untuk membangun kepercayaan, mencegah korupsi, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Sekian dan terima kasih. Salam.